Kemarin aku bahas ketika kehidupan di pondok ya. Ingat sekali lagi, saya bukan niat untuk menjatuhkan pondok atau ngedon atau yang membuat nyali ciut para orang tua yang ingin menitipkan anaknya di pondok. Bukan niat seperti itu ya. Ini berdasarkan realita dan fakta yang saya temui ya. Kehidupan di pondok ya, ada yang well, ada yang kurang well ya. Yang lebih mengerti itu kondisi di sana tuh anak ya. Makanya para orang tua itu ketika menemui anak di pondok ya, itu tanya-tanya sambil agak peka sedikit lah, lihat-lihat sekitar ya. Terus pahami juga nada bicara anak atau gestur tubuh anak itu takut atau enjoy, atau itu kalau kalian para orang tua mengamati itu pasti akan ketahuan ya. Ya boleh percaya 100%, boleh percaya ke pihak pondok ya, tapi juga harus waspada juga ya, karena banyak juga kan kasus-kasus di pondok ya, yang pencabulan lah, yang bullying lah, penganiayaan lah ya, ada yang sampai meninggal lah. Nah, ini saya dapat komen bagus ya ketika bahas di pondok ya. Ini cara membaca saya. Terang no biasa mata-mata wis umur ya. Santri itu gak boleh kritis dalam berpikir, apalagi mengkritisi gurunya, karena mereka yang akan dianggap tidak beradab ya. Saya perjelas lagi, santri itu tidak boleh kritis ya, karena kalau kritis kepada gurunya dianggap tidak beradab. Dan tahu apa yang terjadi itu akan membuat otak anak menjadi terpenjara dan tidak berkembang. Maka gak heran banyak pencabulan tanpa perlawanan ya. Ya intinya santri itu meski melihat kejadian ya tetap diam, makanya otaknya itu tidak akan berkembang dan tidak mau melawan. Ini yang bait kedua. Yang ketiga, mereka yang kritis akan memilih mundur atau keluar daripada berada di tempat yang salah ya. Ya intinya anak yang kritis, smart, bisa memahami keadaan itu akan memilih mundur dan atau meninggalkan itu ya. Nih
kok ketora sih. Nah ini kok nggak kelihatan. Yes, nah ini ya. Nah sekali lagi ya, meski saya nggak punya anak yang saya titipkan di pondok, setidaknya ada ya anak tetangga saya yang sudah saya angkat anak sejak kecil ya, meski ikut orang tuanya tapi perkembangannya saya pantau, yaitu mengalami musibah baru 6 bulan aja sekarang ya, sudah keluar lama sih tapi kulitnya jadi rusak, hitam-hitam semua sekujur tubuh dari pantat. Tadinya mau tangan doang, tangan tuh gini tok ya, sambil ada boroknya banyak itu ya, lukanya banyak, itu nyenceng gini terus, nggak bisa gerak ya. Saya suruh presake, saya suruh beli ke salep ya, sekarang sih sembuh tapi ya ada bercak-bercak hitam itu ya. Sekali lagi, bagi orang tua ya yang anaknya ada di pondok, sering komunikasi ya, ya boleh berpikir mosok kiai, mosok meh kelakuannya kayak gitu ya. Mungkin Anda belum kena apesnya mungkin ya, kebetulan lagi yang mulus-mulus saja ya. Mudah-mudahan sih itu sih permintaan para orang tua ketika menitipkan anak di pondoknya ya. Banyak kan kasus pencabulan ya, si santri di Bogor itu, santri tidak dipaksa untuk melayani gurunya karena diiming-imingi iPhone ya, otomatis dari segi hukum tidak akan salah karena dia yang mau ya, karena ada iming-iming iPhone itu ya. Ada lagi tuh yang punya ya pondok ya, karena orang tuanya punya ya, intinya ekonomi menengah ke bawah ya. Si guru suka sama anaknya, akhirnya dinikahi usia 12. Hilanglah masa-masa senang-senangnya di usia seperti itu ya, yang seharusnya masih main sama teman-temannya, masih runtung-runtung boncengan motor kesana kesini ya. Ada lagi tuh ya yang koet itu ya, padahal sudah bilang sama orang tuanya, Mas saya nggak kuat jemput saya sekarang, tapi orang tuanya nggak respon karena sibuk dengan kehidupannya, juga punya anak kecil. Tahulah kehidupan orang tua kalau lagi punya baby itu kehidupannya seperti apa, apalagi yang ekonominya menengah ke bawah. Wah pasti akan ya capek badan, capek pikiran ya, capek segala-galanya ya. Mau menahan emosi pasti susah ya. Ya inilah sedikit kehidupan di pondok, dan ini ada komenan yang seperti ini cukup menurut saya cukup memberi gambaran lah ya. Kalau saya memperhatikan karena juga kayaknya juga pernah merasakan kehidupan di pondok ya. Kalau saya pribadi tidak pernah merasakan kehidupan di pondok, paling juga ngaji ya, mengetahui perkembangan anak-anak tetangga saya yang ketika di pondok itu kehidupannya seperti apa. Saya suruh cerita semua ya. Ada cerita lagi ya yang sekolahnya itu yang mondoknya yang istilahnya bonafit lah ya, sudah terkenal, lumayan terkenal nama pondok pesantrennya itu, jurusannya kan hafid itu kan menghafalkan Al-Quran itu ya. Ya di situ tuh biayanya udah cukup mahal loh, cuman ingin masak mie, minta air panas tidak diizinkan, harus beli sendiri seharga 2.000 ya, karena si santri ini mungkin uangnya menipis ketika pingin buat mie dan harus beli air panas 2.000. Akhirnya masaknya pakai apa? Air keran. Miris nggak? Miris ya. Ini saya dapat masukan dari anak tetangga saya itu yang
mondoknya di jurusan hafid ya, hafal Quran itu ya. Padahal itu sudah cukup mahal dari segi biaya pesantrennya maupun skala sekolahnya, tapi kenapa hanya bikin mie harus beli air panas 2000 ya. Maksud saya gini loh, itu kan tentang agama ya. Kenapa sih nggak ada sedikit rasa ya sudahlah, dianggap kekeluargaan, kalau mau bikin mie ya bolehlah pakai air panas tapi jangan yang berlebih-lebihan ya. Kalau gitu kan enak ya. Mungkin cukup dulu ya kehidupan tentang di sebuah pondok. Ingat sekali lagi, saya tidak niat untuk menjatuhkan ke pondok pesantren. Saya juga tidak bikin nyalicut para orang tua ingin menitipkan di pondok pesantren ya. Kembali lagi, itu anak-anak kalian. Ya pesan saya ketika dititipkan di pondok ya setidaknya komunikasi ya,